Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi ya. Biasanya saya nggak pernah pagi, tapi khusus untuk kalian saya usahakan pagi. Mudah-mudahan di kuliah yang terakhir ini bisa membuat semangat karena kita memulai pagi-pagi. Mas Sama, sudah ada? Mas Sama? Belum ada? Oh, sini mau. Ini nggak enak ya. Apa dosennya kurang enak karena kok jadi silau ya. Melihat enggak. Nah, kecuali yang sini agak jelas. Apalagi yang sini, wah jelas banget. Ini silau. Enggak apa-apa. Kita ke pemeriksaan THT. Langsung aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung juga monggo ditanyakan. Ini saya buat baru untuk kalian, jadi mudah-mudahan lebih lebih menyenangkan. Lanjut. Nah, ini alat-alat untuk pemeriksaan THT. THT itu perlu alat-alat macam-macam. Yang paling penting adalah lampu kepala. Di sini tidak ada, Mas. Lampu kepala gambarnya nggak ada. Lanjut, media pemeriksaan juga khusus, tidak seperti dokter-dokter yang lain. Kalau dokter lain itu berhadapan, ini mejanya, jadi pasiennya di depan sini. Tapi kalau THT lucu, mejanya di samping, seperti ini. Ini ada saya tunjukkan yang tradisional zaman dulu dan ada yang baru, itu yang kursinya bisa dinaik turunkan secara otomatis. Nah, nanti kalau di Karanganyar udah otomatis, udah bisa naik turun, bisa ditidurkan gitu dan sebagainya. Nah, kalau nanti ada yang ingin nyoba kursi itu, monggo ke Karanganyar. Kok di Karanganyar enak kok, bisa muter-muter segala gitu. Iya toh? Kamu udah pernah nyoba? Iya, kamu apa-apa dimainin kok. Lanjut. Nah, saat akan melakukan pemeriksaan, jangan lupa inform concern. Inform concern itu ada orang, ada yang tertulis. Jadi saat kita mau melakukan pemeriksaan, nah di OC itu sudah ada format inform concern-nya. Setiap pasien ada formatnya. Tapi kalau kemudian di klinik atau rumah sakit tempat layanan, kalau tidak ada fasilitas itu, orang inform concern. Jadi Bapak, Ibu, mohon maaf, saya akan melakukan ini. Bapak bersedia, Bapak berkenan, gitu ya. Penting. Kemudian setelah oh ya siap, saya bersedia. Lalu cuci tangan. Penting, karena saat pemeriksaan kita menyentuh, kemudian bisa saja kuman pasien itu nempel di kita. Dengan cuci tangan kita terlindungi. Ya, lanjut. Ini kita pertama kali mungkin anamnesa, karena ini pemeriksaan fisik, saya cuma menampilkan aja daftar keluhan-keluhan, nanti dibaca aja. Lanjut. Nah, untuk pertama kali adalah menyiapkan penderita. Kalau penderitanya itu anak-anak, harus ditolong untuk fiksasinya.
Jadi si anak itu oleh yang membantu nolongi kita memfiksasi, kakinya kita kempit dengan paha kita, kemudian tangan yang kiri memeluk anak itu dengan dua tangan yang terpeluk, kemudian satu tangan akan memegangi kepalanya. Jadi ini seperti yang paling kiri, gambar paling kiri. Yang tengah itu ditambahi dengan anaknya pakai kain. Lanjut. Nah ini untuk dewasa. Untuk dewasa seperti ini. Lanjut. Nah, yang harus diperhatikan posisi kaki pemeriksa dan yang diperiksa. Posisi kaki itu balik lagi ke tadi. Nah, posisi kaki harus begini. Ke bawah lagi. Jangan yang salah ini. Yang salah ini dua kakinya si pasien ada di antara dua paha pemeriksa, atau dua kakinya pemeriksa berada di antara dua kakinya yang diperiksa. Ini salah, kurang etis, tidak etis. Coba balik lagi. Nah ini untuk yang ingat jaraknya ya, yang cowok biasanya untuk pengen dekat kalau itu pasiennya cewek cantik. Jaraknya jangan dekat-dekat, jaraknya dilihat itu. Ya lo, paling itu ada semeteran ya. Mosok nanti 20 cm, waduh repot. Ingat ya cowok. Lanjut. Lampu kepala. Lanjut. Nah, lampu kepala ini seperti ini, tapi banyak macamnya. Balik lagi. Pertama, sebelum kita pakai ikatannya dilonggarkan dulu. Kemudian baru kita pakai, lampunya kita taruh di belah sini. Atau kalau misalnya kita ingin fokus dengan mata satu, ya kita agak geserkan sedikit. Kemudian setelah masuk pas, kita ikatkan pengikat lampu kepala itu di kepala. Kemudian fokuskan cahaya. Jadi cara fokuskan cahaya itu ada dua. Yang pertama, kita memfokuskan dengan mengatur jarak antara lensa dengan si lampu. Jadi di lampunya itu. Yang kedua, kita atur jarak dengan target yang ingin kita lihat. Biasanya kita lakukan tangan ini sekitar 30 cm. Kemudian kita ibaratkan ini objek yang akan kita lihat. Kemudian lampu kepala arahnya kita tujukan ke target kita ini. Jadi biasanya antara garis horizontal ini mata, pandangan mata, sama lampunya ini sekitar 15 derajat. Nah seperti ini waktu memfokuskan lampunya. Jangan seperti yang sebelah, wah lampunya nyolot ke sana. Pernah loh, Osing karena saking buru-burunya mungkin dia pasang lampunya ke belakang. Masa lagi, guyu lagi nguci. Waduh, tersiksa waktu itu aku. Lanjut. Nah, sekarang pertama pemeriksaan itu biasa ada inspeksi palpasi. Nah, inspeksi itu bentuk luarnya gimana? Biasanya sudah kelihatan kok kalau ada deformitas. Wah, itu habis tabrakan, salah nyium, aspal dicium, kok kelihatan deformitas. Kemudian apakah ada pembengkakan di daerah hidung? Ini penting sekali di daerah hidung ini.
karena bisa saja suatu vestibulitis yang sudah agak berat. Vestibulitis itu peradangan di vestibulum di depan, rongga paling depan gitu. Di situ yang pernah kita ceritakan di kuliah, bisa saja dia nyebar merah-merah di hidung sampai dia bisa tromboflebitis ke dalam karena nyebar lewat vena, di bagian wajah itu enggak punya klep venanya. Jadi si kuman kalau sudah berat diucap-ucap sama si pasiennya bisa menyebar lewat vena itu. Kemudian dengan jari kita bisa palpasi. Kalau pada trauma ini sering kita temukan krepitasi. Tapi krepitasi itu di hari ketiga atau keempat baru kemungkinan kita bisa memeriksanya dengan baik, karena di hari pertama kadang-kadang bengkaknya yang sulit kemudian kita merasakan krepitasi. Lanjut. Nah, pemeriksaan hidung ini namanya rinoskopi anterior. Diperlukan spekulum hidung. Tapi kalau pada anak-anak sering kita tidak memerlukannya karena kecil itu lubang anak-anak, apalagi yang bayi. Ukurannya yang paling minimal itu nggak bisa masuk di bayi. Nah, ortoskop sering kita gunakan kalau misalnya kita ingin melihat di bayi. Otoskop itu untuk telinga, tapi lubangnya itu kecil, jadi kita bisa melihat menggunakan alat itu untuk di anak kecil. Lanjut. Nah, pemeriksaan hidung tanpa spekulum ini sebenarnya penting juga, karena kalau pakai spekulum nasal, bila spekulumnya itu saat kita masukkan akan menutupi daerah vestibulum. Jadi kalau ada luka di vestibulum atau ada pulmonolosis, nggak kelihatan, pasien malah kesakitan karena ketekan atau ketutup oleh bilahnya. Nah, terutama bayi, ini kita lakukan pemeriksaan seperti ini dulu. Jadi ujung hidungnya itu kita dorong ke belakang, itu akan kelihatan daerah vestibulum lebih jelas. Jadi kalau mau memeriksa hidung, gangguannya di vestibulum itu gunakan teknik seperti ini. Lanjut. Nah, ini teknik untuk rinoskopi anterior dengan menggunakan spekulum nasal. Lihat posisi tangannya. Jadi telunjuk ini dibebaskan saat memegang spekulum itu. Untuk apa? Untuk supaya telunjuk ini kita tempelkan di dorsum nasi, sehingga kita akan menggerakkan spekulumnya itu terkoordinir, terkontrol, nggak langsung nusuk, nanti kasihan pasiennya. Kemudian sebelum kita masukkan itu jangan dibuka dulu, ditutup aja dulu, kita sentuhkan jari telunjuk kita, kemudian kita masukkan pelan-pelan, baru setelah masuk kita buka bilahnya, spekulum hidung itu. Jangan terlalu nekennya jangan terlalu kuat-kuat, nanti bilahnya dia melebar gini, wah sakit, itu lubang hidung ditarik gitu. Ya secukupnya aja. Kemudian kita lihat apa yang nanti ada yang kita ingin cari. Kemudian saat dilepas, bilah dilonggarkan, tapi jangan ditutup. Jangan ditutup. Bilahnya tetap, kalau kita seperti ini, kemudian bilahnya kita longgarkan, jangan ditutup. Baru kita keluarkan. Kenapa kalau ditutup? Bulu hidungnya pasien katut kejepit. Sama hati-hati ya.
nanti habis bulu hidung. Bulu hidung perawatannya gimana yang paling baik? Jangan dicabuti. Kalau dicabuti ada kemungkinan vestibulitis atau furunculosis. Caranya diguntingi, gitu ya. Ada yang pernah bersihkan hidung? Nah, Tama. Pakai apa Tama? Mas Tama? Belum pernah, karena tidak ada bulu hidung. Yo, lanjut. Saat kita melakukan rinoskopi, kita bisa melihat konkanya, kadang-kadang ngalangi. Kalau misalnya kita mau lihat apakah ada polip hidung, nah kadang-kadang si konkanya ngalangi. Ada derajat pembesaran kongka, derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Itu seperti gambarnya. Derajat 1 itu moderate, derajat 2 itu severe, derajat 3 obstruktif. Jadi kalau udah derajat 3, si konkanya atau turbinennya itu udah memenuhi lubang hidung. Lanjut. Nah, kadang-kadang kalau kita temukan begitu dan kita indikasi kita itu pengen melihat di bagian belakang, karena gejala tanda-tanda hidung paling sering di daerah meatus media atau daerah kompleks osteomeatal. Di atasnya konka inferior, di bawahnya konka media. Nah, kalau misalnya konka media besar, sulit melihatnya. Nah, kita perlu dekongestan. Dekongestan yang paling mudah pakai adrenalin, tapi yang diencerkan 1/200.000. Caranya udah waktu itu di epistasis terangkan. Atau pakai yang ada yang dijual itu, misalnya Iliadin spray, disemprot nanti dia akan mengerut atau mengecil karena konka itu banyak pembuluh darahnya. Nah, kemudian kita bisa punya akses untuk melihat ke belakang konka inferior. Di situ ada meatus media, kemungkinan polip muncul dari situ. Kemudian bisa saja kalau itu sinusitis kronis, di situ ada nanah yang keluar mengalir. Lanjut. Nah, pemeriksaan rinoskopi anterior itu bisa kita melihat menilai situasi di belakang hidung. Di belakang hidung, apakah adenoidnya membesar, apakah ada karsinoma nasofaring, apakah ada tumor angiofibroma juvenil. Nah, harusnya kita melakukan rinoskopi posterior, tapi karena mungkin susah, pasiennya nolak terus dan sebagainya, kita bisa menggunakan rinoskopi anterior. Apa yang kita lihat adalah fenomena paratumor. Paratumor itu kalau kita ngomong I panjang, dia akan bergetar naik turun, naik turun, naik turun. Yang normal saat kita lihat dengan spekulum hidung rinoskopi anterior, kita arahkan pandangan kita itu ke dasar hidung, kita akan bisa lihat si gerakan paratumornya itu. Dia akan seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun, saat si pasien diminta ngomong gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa naik turun, berarti ada yang ganjel. Mungkin ada adenoid hipertrofi, mungkin ada karsinoma nasofaring, mungkin ada angiofibroma juvenil, gitu ya. Lanjut. Rinoskopi posterior untuk melihat bagian belakang. Kemudian melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior, kita perlu bantuan tongue spatter, spatula lidah, dan kaca nasofaring yang telah dihangatkan dengan
api lampu spiritus. Nah, kenapa kok perlu api dihangatkan dengan api spiritus? Karena supaya mencegah embun di rongga nafas kan ada aliran udara yang bawa suhu tertentu. Jadi kalau kita tidak hangatkan nanti bisa ngembun, kita sulit mau menilai. Kemudian kadang-kadang pasien itu takut saat kita tuh memanaskan. Untuk tobong kabeh tenggorokanku. Jangan khawatir Bu, ini saya cobakan dulu ke kulit saya. Jadi kaca nasofaring atau kaca laring kita tempelkan dulu ke kulit kita. Nah Bu, kulit saya tidak terbakar, tidak melepuh, jadi tidak apa-apa ya Bu, ini cuma supaya jangan mengembun. Sebelum kaca dimasukkan, suhu kaca dites dulu dengan di kulit tangan. Pemeriksa lanjut. Nah ini caranya, pasien diminta membuka mulut, tidak perlu menjulurkan lidah. Tidak perlu menjulurkan lidah. Soalnya banyak konsulku yang protes, kok dokter THT di melet-melet gitu, sudah harus bersihkan kotoran telinga. Ini kalau periksa pada melet-melet gitu loh. Tapi jangan khawatir loh, kalau kamu seneng THT ya seperti itulah, harus sabar. Nah, sini lidahnya nggak usah keluar, kemudian ditekan dengan tong spatel. Kadang-kadang pemeriksaan rongga mulut dan orofaring dengan menggunakan tong spatel ini agak susah karena lidah itu ternyata macam-macam, walaupun semuanya sama tidak bertulang. Kalau kita tekan itu kadang-kadang reaksinya itu luar biasa. Dia apa malah goyang-goyang menolak tong spatelnya. Kita tekan lagi, sulit banget. Nah makanya itu perlu saat mau pemeriksaan itu selalu kita sampaikan bahwa pemeriksaan ini aman Bu dan sebagainya. Kemudian saat kita mau melakukan Bu, monggo nafas yang teratur, santai aja, tarik, buang, itu dengan begitu badan itu semua lemes, jadi otot-otot itu semua mudah kita kontrol gitu. Kemudian kita lakukan penekanan, biasanya ikut itu lidah. Tapi kalau nggak ikut, kita pakai semprot lidokain. Nah itu kemudian titik sensitifnya akan hilang atau berkurang, jadi kita bisa menekan. Kalau tidak ada lidokain, gimana caranya kita mau melakukannya? Nah caranya adalah dari teori, otot lidah yang paling kuat seperti adirain. Adirain tahu kan? Cowok yang tahu, cewek tidak tahu adirain. Tahu? Terkenal apanya? Terkenal dengan apanya? Coba kamu. Binaragawan. Siapa yang terkenal dengan ototnya? Tapi yang bilang apa? Cewek apa yang bilang? Binaragawan itu ototnya luar biasa. Nah, di tengah lidah, media lidah itu ototnya juga luar biasa. Jadi saat kita mau neken di luar di lidah, kalau dia sensitif memang kuat banget, agak sulit. Nah, kalau kita tidak punya silokain spray, bagian lateral dari si lidah itu ototnya minimal. Jadi kalau kita tekan dia di bagian lateral,
akan gampang kita buka gitu. Cuma kita lebih daerah pandang kita nggak terlalu luas seperti kalau kita di tengah. Kalau kita mau lihat yang kiri pasien, kita tekan lidah bagian kirinya kelihatan, tapi yang kanan agak kurang kelihatan, jadi kita harus 2 kali tekannya. Dan waktu kita tekan, kemudian kita akan memasukkan kaca nasofaring yang sudah kita hangatkan. Ingat namanya kaca nasofaring. Kadang-kadang ada orang nyebut kaca laring. Oke lah, sama aja itu kaca laring, kaca nasofaring sebenarnya sama aja, cuma ukurannya. Kalau kaca nasofaring kita pakai yang kecil, kalau yang besar untuk laring. Nah, tapi aku lebih senang menyebutnya ya beda. Ini kaca nasofaring. Nah, waktu mau memasukkan kaca nasofaring, pasien diminta bernafas lewat mulut. Kenapa? Karena dengan bernafas lewat mulut, palatum molenya itu akan terangkat, sehingga si kaca nasofaring itu kita bisa letakkan masuk mendekati dinding belakang faring. Kemudian setelah ini sampai sana, dan caranya memasukkan itu kita geser di tong spatelnya, jangan ke permukaan lidah yang lain, nanti malah goyang-goyang lagi. Kita geser di tong spatelnya. Setelah sampai sana, penderita diminta bernafas lewat hidung. Kenapa? Karena palatum mole yang saat bernafas lewat mulut itu, dia akan menutupi pandangan kita ke nasofaring. Saat kita minta dia bernafas lewat hidung, dia akan turun begini palatum molenya, sehingga kita punya akses untuk melihat nasofaring. Lanjut. Nah, lanjut. Ini yang kita temukan gambaran ini. Ada koana itu pintu belakang hidung. Kemudian ada konka inferior, konka media, konka superior juga bisa kelihatan. Kemudian meatus media kita bisa melihat antara konka inferior dengan konka media. Kemudian karena konka superior kadang juga terlihat, kita bisa melihat meatus superior antara konka media dengan konka superior. Yang kita tidak bisa lihat apa? Coba kalau ada gambar yang ini, yang kita tidak bisa lihat apa? Gambar yang ini kan konka media, konka superior, konka inferior, meatus media, meatus superior. Yang kita tidak bisa lihat meatus inferior, pinter. Nih, meatus inferior. Di bawahnya konka media, konka inferior dengan dasar hidung. Tidak bisa dilihat. Lanjut. Ini pemeriksaan kalau ada kemungkinan septum deviasi. Jadi tadi udah waktu kita buka rinoskopi anterior, bisa ada konka yang besar, turbinet yang besar, juga bisa ada septum deviasi. Nah, caranya meriksa septum deviasi itu dengan kita menaruh spatula lidah itu di depan hidung, dan dia diminta untuk ekspirasi. Udara ekspirasi kita tuh punya panas, jadi, dan air waktu kita hembuskan kena tong spatel yang relatif lebih dingin, ngembun di situ. Jadi kita bisa lihat antara embun yang terproduksi oleh lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Kalau ada septum deviasi, tidak seimbang ini. Salah satunya kecil, salah satunya besar.
Ada satu lagi pemeriksaan yaitu Cotter test. Nah ini Cotter test, dia diminta bernafas, kemudian yang tempat tersempit di lubang hidung itu, sisi yang tersempit itu pipinya kita tarik ke lateral seperti ini. Kemudian kita tanya, lebih baik enggak pernapasannya, lebih longgar enggak? Kalau dia longgar, berarti bagian sisi yang di pasien ini yang kiri, lubang hidung sisi yang kiri itu bagian yang sempit karena septum deviasi. Lanjut. Nah ini septum deviasi seperti ini kalau nanti kita periksa. Nah kadang septum deviasi ini membentuk spina septi seperti ini. Ini crista septi, kalau ini spina septi. Jadi bedanya crista septi dan spina septi, crista septi itu dari depan. Jadi kelebihan antara cartilagus septum dengan osfomer, karena lebih dia kemudian bentuk seperti taji, bentuk seperti apa ya? Ya taji. Dan dari depan ke belakang, itu crista septi. Kalau spina septi itu di tempat antara depan dan belakang. Bukan dari depan ke belakang, tapi di satu tempat yang mungkin terletak di antara ini. Biasanya itu ada karena kelebihan dari septum nasi, kelebihan dari bagian cartilagus septum nasi, kemudian kelebihan dari perpendicularis, os ethmoid, dan osfomer. Di titik pertemuan tiga tulang ini dia kelebihan kemudian membentuk taji. Nah seperti ini yang membentuk taji ini biasanya membuat sakit kepala, terutama saat konkanya yang di hadapannya, konkanya ini konka inferior, ini konka medial, ini tajinya. Saat dia besar, konka inferior ketekan oleh spur ini, spina ini. Nah, sakit kepala. Caranya kita membuktikan bahwa sakit kepala pasien ini adalah karena septum deviasi atau karena spina ini. Caranya adalah kita selipkan atau kita semprotkan silokain ke hidung. Silokain akan mematikan rasa sensor-sensor di blok, sehingga rasa tersumbat itu, rasa nyeri itu akan hilang. Kalau rasa nyeri hilang setelah kita semprot di daerah ini, berarti pusingnya karena septum deviasi. Atau kita semprotkan dekongestan, misalnya silokain tadi, sehingga konkanya yang tadinya besar, yang kemudian tertekan ini, dia mengecil, kemudian ada celah. Nah, pasien merasa sakit kepalanya hilang, berarti karena sakit kepalanya karena ini. Nah, itu kemudian kita lakukan operasi. Lanjut. Pemeriksaan sinus paranasal. Lanjut. Nah, ini pertama adalah palpasi ya. Palpasi seperti ini. Rasa kemeng di pipi, di antara dua mata atau di dahi itu menunjukkan tempat sinus yang terkena infeksi. Kalau di antara dua mata, dia kemengnya di antara dua mata, itu kemungkinan di sinus ethmoid. Kalau dia di pipi,
kemungkinan sinus maxillaris. Kalau dia di dahi, kemungkinan sinus frontalis. Kemudian sering juga ada rasa nyeri saat ditekan. Kalau ditekan di pipi, nyeri, ini sinus maxillaris. Kalau ditekan di dahi seperti ini frontalis. Lanjut. Nah, transluminasi itu zaman dulu, tapi sekarang juga bisa dilakukan kalau misalnya tidak ada peralatan untuk membuktikan ini ada sinusitis atau enggak. Transluminasi itu dilakukan dengan menggunakan senter dan tempatnya tempat gelap. Ini yang masalah. Jadi harus di tempat gelap. Nah, senter ini kita arahkan seperti gambar ini sehingga nanti kita bisa tahu oh ini ada. Nanti bisa dibaca ya. Terus lanjut. Nah, postural test itu saat kita memeriksa dengan rinoskopi anterior, kemudian kita lihat di tempat meatus media. Di situ akan ada nanah yang keluar, terutama kalau itu sinus maxillaris atau sinus frontalis atau dari sinus ethmoidalis anterior. Nanah keluar di situ. Kemudian kita bersihkan. Kalau kemudian nggak lama kita lihat dia ngalir lagi, berarti dia dari sinus frontalis. Jadi pemeriksaan duduk begini, kita lihat dengan rinoskopi anterior, meatus media ada pus yang mengalir, kemudian kita bersihkan dengan sedot, alat sedot. Setelah bersih kita tunggu, kita lihat lagi, loh banyak lagi, itu sinus frontalis. Tapi kalau sinus maxillaris enggak, dia seperti itu kita bersihkan, enggak ngalir. Tapi saat kemudian dia disuruh miring ke sisi sinus yang normal, misalnya sinusitis sebelah kanan, kita bersihkan, terus kita suruh dia miring begini ke kiri. Nah, kemudian kita lihat lagi, loh ada keluar lagi, berarti itu sinus maxillaris. Lanjut. Nah, ini pemeriksaan radiologi. Lanjut. Nanti coba dibaca aja ya, ini nanti menunjukkan apa gitu. Lanjut. Ya, lanjut. Tes penghidup, penting untuk tes penghidup. Karena banyak orang yang datang dengan keluhan anosmia atau hiposmia. Nah, kita kalau nggak ada macam-macam, kita pakai aja alkohol. Namanya alkohol sniff test. Nah, sangat baik untuk screening. Penderita diinstruksi untuk mengendus bau alkohol dengan mata tertutup. Kemudian kapas yang telah diberi alkohol didekatkan perlahan ke hidung, dimulai kira-kira 20 sampai 30 cm dari mid sternum. Kemudian kalau dia normal berarti bisa menghidu jarak lebih dari 10 cm. Kalau dia hiposmia antara 0 sampai 10 cm. Kalau dia anosmia dia tidak bisa mencium membau si alkohol tadi. Masalah ini mencium itu kiss, membau itu smell, beda ya. Jadi maaf ini salah. Nah, jadi cuman alkohol itu dia juga menstimulasi nervus trigeminus, bukan nervus olfactoris. Jadi kita juga ini kayak olfaktoriusnya tidak baik. Jadi ini untuk screening, baiknya untuk screening. Lanjut. Untuk tes penghidup itu ada bahan-bahan
yang dia itu cuman kena di nervus olfactorius nih, yang positifnya di sini toh. Ada yang dia kena di trigeminus nih, ada yang kena di glossopharyngeus. Nah, yang baik untuk kita gunakan pemeriksaan penghidu yang positif-positif ini aja. Kalau ini nanti, yang ini nanti dia juga kena ke nervus trigeminus. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa, bisa dipakai. Nah, yang kalau kita menggunakan yang tidak spesifik, kita bisa ngetes dia dengan amonia. Kalau amonia itu hanya trigeminus saja yang dia, hanya trigeminus. Dan ini juga penting untuk orang yang pura-pura, karena habis kecelakaan, terus supaya asuransinya menjadi tambah besar, dia masukkan pengen masukkan diagnosis hidung tidak bisa membau. Jadi selama saat kita itu mendekatkan tembakau, sebenarnya dia membau, cuman dia karena tujuannya seperti itu geleng terus. Nah, jadi ditutup matanya, ini bau apa? Tidak bau. Terus kita kasih vanila, tidak bau. Wah, kita kasih kopi, tidak bau. Dia berusaha untuk ekspresinya itu memang tidak bau. Kalau orang yang pura-pura. Habis itu kita kasih amonia. Bayangkan aja, amonia itu kena di trigeminus dan nyengat banget. Saat itu dia ingin menampilkan raut wajahnya itu tidak membau, tapi tidak bisa. Pasti dia wah gitu. Loh, kok bau? Oh, tadi maaf dong, saya tadi sebenarnya bau, mau ketahuan. Itu untuk yang pura-pura. Lanjut. Nah, kita ke pemeriksaan rongga mulut faring. Ini seperti ini ya, lanjut. Nah, paling bahaya untuk faringitis akut itu adalah Streptococcus beta hemolyticus grup A. Infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Di luar negeri ini orang pada takut semua sama itu. Indonesia yang nggak terlalu takut. Kita, orang-orang kita kalau mau keluar negeri, dipastikan sama mereka itu ini ada streptococcusnya enggak gitu. Makanya nanti ada pemeriksaan untuk itu. Nah, untuk mengetahui dengan sederhana, kita pakai Centor kriteria ini. Nanti bisa dibaca. Lanjut. Nah, ini pemeriksaan dengan pemeriksaan rongga mulut dan orofaring. Kita menggunakan tong spatel dan liat. Tidak ada yang menjulurkan lidah. Kalau menjulurkan lidah, itu si otot-otot lidah itu kontraksi, jadi kita makin sulit untuk menekannya. Kemudian saat menjulurkan lidah, posisi amandel itu akan terdorong ke medial, karena otot-otot dasar amandel itu juga berkontraksi saat lidah itu dijulurkan keluar. Jadi kalau memeriksa tonsil, jangan lidah dijulurkan, gitu ya. Ini penting. Kemudian kalau kita tidak bisa di tengah, nah kita di pinggir, lebih mudah. Lanjut. Nah, ini tentang pemeriksaan tonsil. Tonsilitis kronis itu
bukan hanya pembesaran dari ukuran tonsil. Tonsil kecil pun dia bisa tonsilitis kronis. Karena apa? Infeksi yang lama itu menyebabkan jaringan ikatnya bertambah, mengikat antara permukaan tonsil dan permukaan fosa tonsilarisnya. Jadi saat dia itu ada jaringan ikat itu, dia akan tertarik ke lateral. Jadi kecil tapi tonsilitis kronis. Nah, apa pegangannya? Pertama adalah kripte-kripte yang melebar karena jaringan limfoidnya berubah menjadi jaringan ikat. Kripte yang melebar karena melebar sumurnya, masuk detritus, kotoran-kotoran masuk situ. Kemudian juga kita bisa melihat permukaan si tonsil benjol, tidak rata, benjol-benjol gitu, dan adanya hiperemik. Itu tanda-tanda. Jadi jangan tonsil hipertrofi aja yang kemudian ini tonsilitis kronis, belum tentu. Lanjut, ini ukuran tonsil. Lanjut. Nah, ini pemeriksaan tonsil juga dengan 2 tong spatel. Yang satu menekan lidah dari bagian lateral, yang satu dia menekan si tonsilnya. Saat si tonsilnya itu kita tekan, detritus akan keluar dari kriptenya itu. Lanjut. Nah, ini gambar-gambar yang bisa kita temukan. Hipertrofi tonsil, tonsilitis akut, ini ada rinolit di tonsil. Lanjut. Nah, peritonsillar abscess seringkali pada gambar salah karena disangka si tonsil yang membesar, tapi sebenarnya di peritonsilnya itu yang membesar, bukan di tonsil. Jadi ini tonsil, ini uvula, yang kecil ini tonsil. Ini sebenarnya adalah jaringan peritonsil yang mengalami infiltrasi bahkan abses. Kalau yang di sebelah ini tonsil. Nah, ini perinya normal. Nah, ini yang sebenarnya mengalami kejadian abses. Gambarannya seperti ini. Tonsilnya kecil banget ini. Ini juga tonsilnya kecil banget. Dia kedorong ke medial belakang. Lanjut. Nah, pemeriksaan hipofaring laring. Lanjut. Kontraindikasi laringoskopi indirek adalah epiglositis. Hati-hati, kita lakukan pemeriksaan ini langsung pasien bisa spasme laring, selesai dia. Ini tanda-tandanya epiglositis. Jadi posisinya dia seperti ini. Kemudian ini kalau kita lakukan ronsen, ini ada thumb sign, jempol, tanda jempol, nanti coba dilihat. Kemudian ini gejala-gejalanya. Ini kalau pemeriksaan endoskopi seperti ini. Hati-hati dengan penggunaan pemeriksaan tong spatel karena bisa vagal refleks. Lanjut. Laringoskopi indirek, kita menggunakan kaca laring. Nah, tujuannya adalah melihat laring. Jadi laporan laringoskopi indirek itu dia laring. Dok, bisa kan amandel tonsil kelihatan saat kita melakukan itu? Bukan melaporkan amandel. Pemeriksaan untuk tonsil atau amandel adalah pemeriksaan rongga mulut dan faring, bukan laringoskopi indirek, gitu ya. Nah, kita juga menggunakan kaca laring agak besar, beda sama nasofaring. Kemudian
kita juga hangatkan seperti ini hangatkannya. Nah, kemudian jangan lupa kita cobakan di kulit kita. Kita melakukan inform consent. Pasien diminta bernafas lewat mulut dan lidah kita pegang, kita tarik. Kemudian pelan-pelan si cerminnya itu kita tempelkan ke epiglottis sehingga epiglottis terdorong ke posterior, kita bisa melihat bagian bawah atau laring. Lanjut. Nah, ini pemeriksaannya. Kita kalau misalnya bisa, misalnya pasien agak menunduk atau pasien menghadap, kita kalau ingin yang B itu ingin kita melihat komisura posterior, nah kita agak tundukkan sedikit, dia posisi kilian namanya. Yang satu lagi posisi turun itu saat kita mau melihat anterior, komisura anterior. Jadi seperti ini agak menghadap. Lanjut. Nah, ini penghantaran bayangan. Yang penting di sini gambar ini. Ini bagian kenyataannya dia. Ini yang kita lihat di kaca laring. Jadi yang kebalik adalah depan belakangnya. Gitu ya. Lanjut. Pemeriksaan telinga luar. Lanjut. Auricula. Nah, ini kita bisa inspeksi. Ada lubang di depan auricula. Ini preauricular fistel. Lanjut. Nah, ini hematoma fistel. Ini setelah operasi. Lanjut. Perichondritis, cauliflower ear. Dari out hematom, kalau penanganannya tidak steril, tidak bagus, bisa menjadi perichondritis karena penanganannya tersebut memasukkan kuman. Bisa kemudian setelah perichondritis cauliflower, karena infeksi perichondritis itu kartilagonya akan terserap, kemudian dia mengkerut gitu. Kalau sudah jadi cauliflower ear, wah susah. Cauliflower itu kubis, kayak kubis gitu-gitu. Lanjut. Nah, ini kita juga inspeksi di belakang telinga, harus kita lihat. Mungkin ada fistel juga dari mastoid. Lanjut. Nah, kalau ada seperti ini merah semua, liang telinganya juga banyak ada fistel vesicula. Ini herpes zoster oticus. Matanya akan tidak bisa menutup salah satunya. Ini sisi bagian yang kiri yang kena karena ada paresen nervus 7. Lanjut. Abses mastoid. Jadi si abses itu berasal dari mastoid keluar. Ini juga perlu dilihat. Tandanya ada seperti ini dan telinganya itu tergeser ke lateral. Kalau abses retroauricula, letaknya abses itu hanya di subdermis. Kalau abses mastoid, letaknya abses ada di bawah mucoperiosteum. Jadi saat mucoperiosteum itu tertekan, telinga juga tertekan. Tapi kalau misalnya abses retroauricula saja yang dia terbentuknya di dermis, subdermis, itu nggak akan menekan atau merubah posisi daun telinga, gitu ya. Lanjut. Nah, ini cara pemeriksaan liang telinga. Kalau kita tidak menggunakan alat seperti ini, karena liang telinga itu tidak lurus, agak bengkok. Kalau kita kemudian mau memasukkan spekulum telinga, nah ini kita harus tarik ke belakang sehingga kita melihat
liang telinganya itu lurus, baru kita masukkan spekulum. Juga seperti ini untuk memasukkan otoskop. Nah, lihat cara megang telinganya. Ini telinga kanan, ini telinga kiri, rotok beda, tapi seperti ini. Saat kita harus menggunakan satu tangan. Kalau kenapa kita pakai tangan kiri? Karena tangan kanan biasanya kita tidak kidal. Tangan kanan itu pada posisi seperti ini akan melakukan suatu tindakan, misalnya memegang cerumen hook atau apa gitu ya. Lanjut. Ini aplikator kapas. Aplikator kapas itu sebenarnya seperti cotton bud. Tapi dia itu kita puntir di suatu gagang besi yang ada ulirnya, sehingga agak sulit untuk terlepas. Kalau cotton bud lebih mudah terlepas. Nah, kita lakukan seperti ini. Biasanya kemudian dibasahi cairan H2O2 atau tetes telinga, kemudian kita usapkan di liang telinga. Biasanya kotoran yang tidak keras, dengan seperti ini dia akan terikut keluar. Saat aplikator ini yang sudah terpasang kapas, kita puntir-puntir gitu di dalam. Lanjut. Nah, ini penyulit untuk manipulasi liang telinga karena liang telinga itu tidak lurus, dia bengkok. Ini teoriku. Jadi kalau misalnya kita mau memeriksa pasien di depan kita, dia telinga kanannya yang mau kita periksa, bayangkan liang telinganya itu seperti telunjuk kita yang kita. Kalau dia kanan, kita pakai tangan kanan. Kalau dia kiri, kita pakai tangan kanan. Balik. Kalau dia kanan, kita pakai tangan kiri. Kalau dia kiri, kita pakai tangan kanan. Lah, bentuknya seperti ini. Jadi dari liang telinga dia akan lanjut ke belakang, agak ke atas, kemudian dia belok ke bawah, ke depan. Jadi seperti ini. Lanjut. Nah, ini korpal telinga, kita bisa lihat banget kalau dengan pemeriksaan tadi. Lanjut. Cerumen probe, ini bisa dibaca. Lanjut. Pengambilan tindakan cerumen, ayo lanjut. Nah, kalau paling aman itu kita memasukkan cerumen hooknya itu dari bawah liang telinga. Karena kan bentuknya begini liang telinga itu. Jadi kalau kita dari atas, kita bisa kemudian nyogok dinding liang telinga yang berbelok ke bawah. Tapi kalau kita dari bawah, nah itu punuannya ini bisa kita lebih aman, karena saat kita masuk kan ada punuan gini, tentunya saat masuk kita ada ke atas, saat dia kemudian dinding bawahnya itu ke bawah, kita nggak bakalan nusuk dinding bawah itu, nggak bakalan geser dinding bawah itu. Dan kalaupun mau geser dinding atasnya, wong ada kotorannya, jadi kan terhambat. Tapi kalau lanjut, kalau misalnya kita mau melakukan penyemprotan, lebih baik dari bagian atasnya seperti ini, karena bentuk liang telinga itu ya. Lanjut. Nah, penting DD dari cerumen tadi. Cerumen prof itu artinya bukan dia profesor, tapi menutup. Prof itu menutup liang telinga. Nah, DD-nya keratosis kanal dan kolesteatoma kanal. Keratosis kanal ini penumpukan dari lepasan-lepasan kulit sebenarnya. Lepasan kulit itu adalah stratum corneumnya. Jadi dia banyak punya keratin numpuk di situ,
karena ada sesuatunya. Jadi ini ada sindromnya. Biasanya dia dengan bronkiektasis, kadang-kadang juga ada jantung yang letaknya inverted itu. Jadi dia punya memang kelemahan dari pembersihan. Kejadian bronkiektasis kan karena pembersihan mukosilianya kurang baik. Nah ini juga di telinga pembersihannya jadi kurang baik juga. Jadi kalau misalnya keratosis obturan seperti ini, dan ini dindingnya ini minimal ada peradangan. Kemudian dia biasanya bilateral, ada sindroma hemofilsia, kemudian karena ada ini, kemudian ada juga bronkiektasis, biasanya orang muda. Tapi kalau misalnya kolesteatoma kanal biasanya unilateral. Ini karena di dinding dari liang telinga bagian tulang ada defeknya, ada jeblongannya, sehingga si epitel yang sudah terlepas stratum corneum tadi kan dia berjalan dari daerah gendang telinga keluar. Nah saat di jeblongan itu dia muter terus, tidak bisa ke bagian luarnya. Nah di situ dia ngumpul. Nah ada otore. Karena apa? Di sini ada inflamasi, merah semua ini, dindingnya inflamasi. Nah ini pengambilannya agak sulit karena nempel antara kulit asli, kulit yang sehat dengan kulit yang terlepas ke kolesteatoma. Lanjut, ini kalau ada inflamasi furunkel. Lanjut, furunkel itu letaknya di telinga luar ya. Lanjut, ini otitis externa diffusa. Lanjut, ini jamur, tuh jamur ini kayak gini nih. Ada sporanya, selain hipa, miselium, ada sporanya yang hitam ini. Hitam titik, gatal biasanya. Lanjut, nah ini eksem otitis externa, bisa jadi seperti kulit juga. Lanjut, otitis externa maligna di liang telinga sampai terkelupas-kelupas. Dia biasanya pada orang tua dengan diabetes mellitus. Aku penderita diabetes udah lama banget. Nah, mudah-mudahan belum tua. Itu kan masuk tua, iya loh. Iya. Tapi kalaupun aku tua, doakan aja ya telingaku nggak seperti ini. Ngeri ini. Ngeri. Lanjut. Nah, cara memegang otoskop seperti ini. Seperti memegang pensil, dilihat jari kelingkingnya dibebaskan. Kalau spekulum tadi jari telunjuknya kita bebaskan. Kalau pemeriksaan otoskopi dengan menggunakan otoskop, kelingking ini akan kita tempelkan di pipi, sehingga saat kita memasukkan ke liang telinga itu terkontrol. Lanjut, ini salah. Lanjut, nah ini yang benar, ini kelingkingnya ditaruh di pipi ini, gitu ya. Lanjut, nah ini gambaran membran timpani normal. Lanjut, ini disfungsi tuba. Kalau disfungsi tuba, count of light-nya tinggal seperti ini, titik tok. Kemudian kalau memberat, nanti manubrium maligna akan menjadi lebih horizontal. Ini manubrium maligna, dan prosesus brevisnya akan menonjol. Ini belum, baru count of light. Lanjut, nah ini tanda-tanda otitis media akut, mulai hiperemi. Lanjut, nah ini mulai bulging. Lanjut,
Nah ini mulai perforasi, keluar cairan, dan cairan yang keluar itu berdenyut karena dia dari telinga tengah yang menampung banyak pus, banyak cairan, kemudian dia menekan gendang telinga dari dalam sehingga gendang telinga menjadi buji. Kemudian gendang telinga nggak kuat, yang pecah adalah bagian pusatnya gendang telinga, dan mulai dari perforasi yang kecil seperti fenomena botol yang ada lehernya itu. Kalau kita balik, si air yang keluar itu tidak mengucur kontinu tapi keluar, ketahan, keluar, ketahan, keluar, ketahan. Seperti itu juga saat perforasi telinga, memberan telinga yang akut, keluarnya seperti itu, kita namakan pulsating point. Jadi ada pulsating pointnya. Itu nanda bahwa perforasi ini adalah akut. Kalau perforasi sudah kronik, tidak ada pulsating point karena tidak ada penumpukan cairan yang mengisi rongga telinga tengah. Penumpukan di cairan di telinga tengah itu bisa terjadi karena si gendang telinganya nggak bolong dulu. Kalau udah kronik, otitis media kronik, sudah ada bolongannya, jadi tidak bakalan penuh cairan itu memenuhi rongga telinga tengah. Jadi keluarnya cairan tidak ada pulsating point, kecuali kalau kronik eksaserbasi akut. Jadi dia itu sudah pernah dulu infeksi kronik, gendang telinganya nutup. Nah baru kejadian akut lagi. Kecuali itu kita bisa melihat pulsating point. Lanjut. Alat sains untuk telinga, lanjut. Adanya perforasi, ini kirim aja kalau perforasi. Perforasi yang lebih dari 3 bulan udah kronik, karena dia harus dilakukan suatu tindakan untuk menutup. Lanjut. Ini adanya perforasi dietik bahaya, tanda cholesteatoma. Lanjut. Ini marginal, jadi perforasi yang mengikut sertakan pinggiran dari bingkai gendang telinga, itu marginal perforasi, itu juga ke arah cholesteatoma atau otitis media maligna. Lanjut. Nah ini udah granulom dan ada macam-macam, bahaya lagi. Ada cholesteatoma. Lanjut. Nah ini tadi abses mastoid. Lanjut. Meningitis bulosa, bisa jadi gambaran seperti ini kita sangka otitis media akut karena seperti bulging. Tapi pendengarannya masih lebih baik dari si otitis media akut. Kenapa? Karena otitis media akut itu tonjolannya gendang telinga itu karena dorongan dari cairan di rongga tulang telinga tengah. Jadi si gendang telinganya ada masalah, juga telinganya terisi, telinga tengahnya terisi cairan, jadi pendengarannya tambah berat. Kalau meningitis bulosa kejadiannya cuma di gendang telinga bagian luar toh. Jadi gerakan gendang telinga itu masih bisa kelihatan. Saat misalnya kita lihat pasiennya dengan otoskop, kemudian pasien diminta untuk melakukan Toynbee test misalnya, dia akan bergerak. Kalau bulging otitis media akut tidak bergerak. Lanjut. Nah ini baru trauma. Lanjut. Ini jaringan granulasi. Jaringan granulasi itu bisa timbul di telinga luar
juga bisa timbul dari telinga tengah keluar ke telinga luar. Jadi ini perlu kita cek dengan suatu alat itu kayak biting ya, tapi dari besi yang ujungnya itu tumpul, kemudian kita masukkan di antara dinding sama permukaan granulum itu, kemudian kita putar. Kita bisa tahu dia posisinya nempel di mana. Oh, di liang telinga bagian atas, oh di liang telinga bagian bawah. Karena kalau nempel di liang telinga saat kita putar akan mandek dia sesuai dengan akarnya. Tapi kalau ini kita putar itu enggak ada hambatannya, berarti akarnya enggak di liang telinga itu. Mungkin ini dari telinga tengah yang keluar lewat perforasi. Lanjut. Nah ini lanjut. Ini kalau trauma mandibula. Ini lupa saya. Tapi seperti inilah, kalau trauma mandibula di belakang telinga ini ada merah gini, dan gendang telinga bisa dia ada kemerahan seperti ini. Lanjut. Nah, ini glomus tumor, tanda merah tok di sini itu, hati-hati dengan glomus tumor. Lanjut. Otitis media yang aku bilang tadi ini lebih jelas. Count of light-nya menurun, manubrium malainya mendatar, dan processus brevisnya menonjol. Lanjut. Nah, biasanya dimulai dari disfungsi tuba. Lanjut. Nah, ini yang baru kita namakan otitis media. Bedanya apa? Kalau kita diagnosis disfungsi tuba atau tubair catar, itu belum ada bukti adanya cairan di telinga tengah. Itu diagnosisnya tubair catar. Kalau sudah ada bukti, oh ini ada gelembung-gelembung udara, gambaran seperti ini. Oh ini ada air fluid level. Oh berarti ini ada cairan di telinga tengah, namanya otitis media serosa atau efusi. Sudah otitis media. Jadi itu bedanya antara tubair catar dengan otitis media. Lanjut. Ini yang gendang telinganya sudah mengalami adesi, melekat di dinding medial telinga tengah. Lanjut. Ini falsafah. Lanjut. Nanti dibaca, ini Toynbee, dibaca aja ya. Ini Toynbee. Lanjut. Nah, pemeriksaan ini sampai jam berapa ya, Mbak Ulaya mana? Hilang. Oh, sampai jam berapa Mbak? Bentar lagi ngebut. Tes fisik nanti dibaca ya. Lanjut. Nah, tes fisik ini ada levelnya. Normal kalau 6 meter dia dengar. Kalau dalam batas normal sampai 5 meteran lah dia sudah dengar. Tuli ringan 4 meter enggak, baru dengar. Tuli sedang 3 sampai 2 meter baru dengar. Tuli berat 1 meter. Jadi kalau mau ngetes pacarmu paling enggak 1 meter, kamu bisik-bisik, Mas, sayang enggak Mas? Kalau dia diem aja, wah. Tapi dedenya banyak ya kalau gitu ya. Bisa aja dia lagi kesel. Nah, kemudian bisa kita apakah kemungkinan ini konduktif hearing loss atau sensory neural hearing loss? Kata-kata dengan huruf-huruf yang frekuensi tinggi seperti S, C itu bisa digunakan. Kalau itu dia tidak bisa dengar, kemungkinan gangguan pendengarannya tipe sensori neural. Tapi kalau untuk konduktif kita bisa pakai M,
NW gitu, itu frekuensi rendah. Lanjut. Nah, ini garpu tala, ada Riener test, Weber test, Schwaber test. Ada jembatan keledai untuk kita paham tentang garpu tala. Riener adalah kemarin gimana ya? Kok aku jadi lupa? Padahal aku yang nyiptain ini. Kamu tahu kuliah belum? Waktu itu aku bilang jembatan keledainya. Sempet. Rina itu gimana? Itu kapan juga udah lupa juga saya. Udah lupa pasti lah. Ya. Oh, Rina adalah pemeriksaan tulang, hantaran tulang dibandingkan hantaran udara. Weber adalah memeriksa hantaran tulang dengan hantaran tulang. Schwaber memeriksa hantaran tulang, pemeriksa dan yang diperiksa hal-hal kayak elingan aku. Jadi yang kalian ucapkan pertama adalah hantaran tulang. Rina adalah pemeriksaan hantaran tulang dibandingkan hantaran udara. Weber, pemeriksaan Weber meriksa hantaran tulang kiri dan hantaran tulang kanan. Schwaber, hantaran tulang pemeriksa, semuanya hantaran tulang. Jangan memulai dengan hantaran udara. Kalian nanti mikirnya ruwet. Hantaran tulang. Jadi Rina itu bukan kemudian kita menaruh garpu tala di depan telinga, tapi kita tempelkan dulu di belakang telinga, di mastoidnya. Setelah dia nggak dengar, baru dikedepankan. Jangan kebalik. Weber tempelkan hantaran tulang, bandingkan kiri dan kanan, dia dengarnya gimana. Schwaber hantaran tulang, pemeriksa dan tidak dengar, tempel di hantaran tulangnya si pasien. Atau kalau konfirmasi, pasien ditempelkan di mastoid, garpu talanya, kemudian setelah dia dengar, kita yang dengarkan. Jadi gitu ya, hantaran tulang ya. Jangan memulai dengan hantaran udara. Pusing kalian nanti mikirnya. Lanjut. Ini hasil Rina Weber Schwaber. Kalau dia hantaran tulang ataupun sensory neural hearing loss. Kalau pemeriksaan garpu tala tidak bisa memeriksa mixed hearing loss, tidak bisa memeriksa mixed hearing loss. Lanjut. Stranger test itu kembali ke penipu, karena orang bisa jadi dia dengar, tapi dia karena pengen didiagnosis tidak dengar supaya asuransinya lebih besar, hati-hati. Bisa jadi setelah asuransinya itu turun karena dia terdiagnosis tidak mendengar pada waktu itu, kemudian ketahuan kalau dia itu bisa mendengar. Yang periksa sopo? Dokter Iwan Model, kantor polisi. Ya Mas Sama, hati-hati. Jadi caranya dia ditutup matanya, kasih garpu tala yang sama frekuensinya, misalnya 512 yang sering kita pakai, ada 2 di kiri dan kanan, dengan jarak 25 cm. Waktu dia diperiksa ini, dia pasti bilang tidak mendengar di salah satu telinga. Misalnya telinga kiri dia tidak bisa mendengar. Saat
ditaruh garpu talan 25 cm kiri dan kanannya ada 2 garpu talan, dia akan membilang telinga kiri saya tidak mendengar. Oh, yang mendengar mana? Telinga kanan. Kemudian yang sebelah kiri, yang sakit kan yang nggak bisa dengar yang sebelah kiri, kita dekatkan garpu talannya sedekat mungkin. Tentunya yang akan didengar oleh pasiennya itu adalah yang kiri karena didekatkan, dia lebih keras. Yang kanan akan termasking, dia tidak mendengar, termasking. Karena ini lebih dekat, berarti lebih kuat suaranya, walaupun frekuensinya sama, sehingga dia akan lebih dengar yang ini, tidak mendengar yang ini. Dia akan bilang, saya tidak mendengar apa-apa. Karena memang mau bilang yang kanan mendengar, nggak mendengar, termasking yang kiri. Nah, ini stranger test, berarti dia itu menipu. Sebenarnya dia dengar. Lanjut. Ini pemeriksaan untuk bayi, lanjut. Nah, pemeriksaan yang mudah waktu bayi lahir, kalau kita di telinganya itu dia tidak nengok-nengok, waduh, ada apa, dia nggak bereaksi, ada masalah. Kalau nggak nengok, waduh, kemungkinan kalau itu frekuensi rendah, kalau itu frekuensi tinggi. Ketuk dasar cangkir dengan sendok di kiri kanan si bayi itu. Kalau tidak bereaksi, nah kemungkinan dia tidak dengar. Suara bel, kalau kemungkinan diam aja ya 2000 Hz lah dengar. Ujung sendok dipukul ke tepi cangkir 4000 Hz. Kemudian suara remasan kertas 6000 Hz. Ini cara meriksa yang screening aja. Lanjut. Ini evaluasi pendengaran di 0-3 bulan harusnya dia sudah seperti itu, 3-6 bulan harusnya dia seperti itu, dan sebagainya. Lanjut. Evaluasi ini lanjut, nanti bisa dibaca. Lanjut. Kecurigaan yang terlambat 12 bulan belum dapat mengoceh, 1 tahun itu belum bisa ngomong, menirukan bunyi, tidak bisa. 18 bulan tidak dapat menyebutkan satu kata pun yang mempunyai arti. Mama, papa biasanya pertama begitu, tidak bisa. 24 bulan perbendaharaan kata kurang dari 10 kata. 30 bulan belum dapat merangkai 2 kata. Ini kecurigaan kita, ada kelambatan bicara. Lanjut. Nah, kelambatan bicara ada kemungkinan gangguan dari telinga. Saat ditemukan pertama kali kecurigaan tadi, saat kita pakai cangkir diketuk dan sebagainya, ini harus kita tindak lanjuti. Deteksi dini di usia 2 hari. Penting banget dengan menggunakan alat OAE. Tentunya ini yang lahir di rumah sakit. Jadi yang lahir di rumah sakit, kalau kemudian dites pakai tadi, bunyi-bunyian tadi, dia tidak ada reaksi, kita harus lanjutkan paling tidak 2 hari. Kemudian pemeriksaan lengkap itu harusnya sudah selesai di 3 bulan. Kita perlu BERA, pemeriksaan BERA. Nah, ini di usia 3 bulan harusnya sudah. Kemudian kita menolong dia dengan habilitasi atau intervensi dengan kita menyematkan alat bantu dengar, itu harusnya sudah di 6 bulan. Jadi rumusnya 2 kali 3 sama dengan 6 bulan. Nah, dengan demikian si pasien akan bisa mendengar, karena dengan mendengar walaupun dengan bantuan alat bantu dengar, karena dengan mendengar ini dia bisa belajar bicara.
Kalau tidak ada dia dengar, nggak ada masukannya, dia nggak ada contohnya, nggak bisa bicara. Jadi penting rumusan ini. Lanjut. Nah sekarang leher kita bisa melihat apa namanya, kelenjar, struma ini apa? Tiroid. Ini kelenjar tiroid, kita raba seperti ini. Nah biasanya di daerah leher itu ada limfonodi yang membesar. Limfonodi yang membesar ini daerah submental, ini daerah submandibula, biasanya karena infeksi gigi. Kemudian yang bahaya adalah yang di sekitar sternocleidomastoideus. Ini otot sternocleidomastoideus. Kalau yang di atas ini daerahnya karsinoma metastase karsinoma nasofaring. Jadi di deep jugular superior. Penting itu kalau nasofaring kita cari di sini, ini membesar di sini. Oke, dia arahnya ke nasofaring. Kalau dia itu di belakangnya sternocleidomastoideus itu atau supraclavicular di trigonum ini set. Ini kadang-kadang infeksi atau tumornya itu ada di rongga torak. TBC kelenjarnya muncul di sini, di belakang sini. Tumor paru juga bisa muncul di sini. TBC sering loh ada di belakang dari sternocleidomastoideus. Lanjut. Alhamdulillah selesai. 945 loh, Mbak. 945. Oke, masih ada 5 menit. Ya, itu kuliah saya yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti baca lagi ya itu apa. Mohon maaf saya belum buat soal-soal karena ternyata kesibukan saya. Ini koas juga, kalau tidak percaya tanya koas. Kasusnya banyak yang kecelakaan sekarang, jadi trauma wajah itu banyak sekali, sering banget. Jadi kalau sudah menangani trauma wajah, fraktur daerah wajah, itu aku seminggu bisa fokus ke situ. Karena setelah kita perbaiki, kita operasi, bisa perjalanannya ini bisa agak macam-macam. Belum di pasiennya, keluhan-keluhan pasien, belum keluhan dari keluarganya. Jadi fokus, nggak bisa mikir apa-apa. Jadi nggak apa-apa ya. Tapi aku yakin kalian bisa kok untuk nanti kalau tes THT. Kemarin sudah ada sedikit soal-soal, mudah-mudahan kalau itu keluar kalian sudah bisa nyicil. Ayo. Oke, ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan dah. Masa sih tidak ada peningkatan malah penurunan ini? Yang kemarin nanya-nanya apa tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini yang di depan bertiga, ada pertanyaan? Tanya matematika, fisika, biologi, bahasa daerah tidak bisa. Tanya yang depan, ya? Kayaknya mau nanya loh kamu. Coba, yuk kuatkan hatimu, ya. Ayo. Masih malu. Nggak ada yang nanya, Mbak Ulaya. Kamu koordinator udah bolak-balik WA aku, nggak nanya rumahku mana. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya akhiri kuliahnya. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik kuliah ini.
Eh, sekali lagi, untuk nanti kalian menjadi dokter itu harus merubah ya. Jadi jangan takut untuk tampil, untuk bertanya, karena dengan banyak bertanya itu akan membuat kalian keinginan untuk belajar, mencari itu akan lebih besar. Perkembangan dunia kedokteran tidak stagnan, dinamikanya luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun di satu titik waktu ini masih ada beda pendapat itu. Kalau kita baca buku A dengan buku B, buku C, kadang-kadang informasinya berbeda. Jadi mulailah dengan keingintahuan yang jangan terhambat dengan rasa malu dan sebagainya. Gitu ya. Ya, mohon maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada yang nanti juga koas di Karanganyar seperti kakak-kakak kalian yang saat ini terlihat stres karena galau setiap hari, galau, banyak sekali pertanyaan di otaknya yang belum ada solusinya. Alhamdulillah, itu memang penampilan koas harus gitu. Iya tolong, ini kalian lihat galau enggak dia? Coba kamu berdiri dikit tuh, supaya semuanya tahu. Ini, coba. Nah, buka masker. Oh iya. Iya. Oke, kelihatan galau nggak? Galau ya, lumayan ya. Nih, pencari ilmu itu. Alhamdulillah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oh, kalau misalnya waktu-waktu senggang, nggak lagi ngelamun dan sebagainya, buka medsos, lihat, tolong mampir ke channelku, TikTok, Instagram, YouTube. Komentar yang lebay. Ya, nanti ini ya lihat TikTokku ya. Bener, lihat, tak tanda tangan nanti ini. Iya, dokter. Oh iya, Lihat, dokter. oh sudah lihat. Di Instagram. Ini. Ini habis ini kuliah sama. Yusuf kamu schedule. Oh. Iya. Kapan? Ini malah ada informasi tambahan. Ternyata saya ada satu mata kuliah lagi. Padahal udah tak tutup tadi. Mohon izin buka lagi boleh? Tidak apa-apa berarti. Karena Kalau sesuai itu Kamis. Kamis depan. Kamis minggu depan. Alhamdulillah. Saya sebenarnya memang pengen, kayaknya kok belum bisa lepas gitu loh. Saya kangen gitu. Ya udah. Ternyata Allah menjawab. Ada satu lagi. Alhamdulillah. Iya, siap. Iya. Iya, sama-sama.
Oh iya, penting itu. Hah? Aku sekarang aja.